Halo semuanya, kami dari kelompok 3 Angkatan 5. Kami akan membahas mengenai nilai-nilai berakhlak yang dapat diambil dari pahlawan hingga tokoh masa kini. Di antaranya Ki Hajar Dewantara, B.J. Habibie, Sultan Hamengkubuwono IX, Sri Mulyani, Erick Thohir, dan juga Najwa Shihab. Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Suwardi Surjaningrat lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan pendiri perguruan taman siswa yang berdiri tahun 1922. Ki Hajar Dewantara adalah sosok yang senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Ia memadukan pemikiran pendidikan modern dengan kearifan lokal. Hal ini mencerminkan nilai kompeten, yakni selalu belajar, berinovasi, dan berusaha memberikan yang terbaik untuk kemajuan bangsa. Beliau mengajarkan pentingnya persatuan dan kebersamaan dalam pendidikan. Taman siswa tidak membedakan latar belakang murid, baik dari bangsawan maupun rakyat biasa. Sikap ini menunjukkan nilai harmonis, yaitu saling menghargai perbedaan dan menjalin kebersamaan demi tujuan bersama. Kecintaannya terhadap bangsa dan tanah air jugalah yang membangkitkan semangat perjuangan Ki Hajar Dewantara. Ia bahkan rela dibuang ke Belanda karena kritiknya terhadap kebijakan kolonial. Sikap konsisten dan pengorbanannya untuk bangsa menunjukkan nilai loyal, yakni setia dan berdedikasi tinggi demi kepentingan bangsa dan negara. Dari sosok Ki Hajar Dewantara, kita bisa meneladani bagaimana kompeten, harmonis, dan loyal menjadi landasan kuat dalam membangun pendidikan sekaligus karakter bangsa. Bahrudin Yusuf Habibie adalah Presiden Indonesia ketiga yang menjabat sejak tahun 1998 sampai 1999. Beliau menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia ketujuh. Meskipun beliau bukan ASN biasa, Habibie mencerminkan nilai-nilai tersebut dalam kiprah dan kehidupannya sebagai ilmuwan, teknokrat, dan presiden. Habibie merupakan tokoh inspiratif yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak, khususnya berorientasi pada pelayanan. Beliau memperjuangkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kepentingan rakyat, dengan visi besar mewujudkan kemandirian bangsa melalui industri pesawat terbang. Loyalitas dari Bapak B.J. Habibie terhadap bangsa dan negara juga begitu tinggi. Ia rela meninggalkan posisi elit di Jerman dan melepaskan jabatan bergengsi di perusahaan penerbangan di negara Jerman untuk pulang membangun Indonesia sesuai dengan panggilan Presiden Bapak Soeharto. Selain itu, Bapak B.J. Habibie menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa, baik dalam bidang teknologi maupun politik. Dalam waktu singkat, beliau mampu beralih peran menjadi presiden pada masa transisi yang penuh tantangan. Dengan kepemimpinannya, Bapak B.J. Habibie berhasil mengelola masa reformasi pasca Soeharto dan menyesuaikan diri dengan cepat terhadap dinamika politik yang kompleks. Hamengkubuwono IX lahir dengan nama Gusti Raden Mas Doro Jatun di Yogyakarta pada 12 April 1912. Beliau adalah tokoh yang inspirasional dan beliau memiliki banyak peran dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Begitu juga pada masa-masa setelah kemerdekaan. Beliau juga adalah PNS pertama yang sudah mengabdi kepada negara sejak 1940. Banyak sekali nilai-nilai berakhlak yang dimiliki oleh Hamengkubuwono IX tidak setuju dengan adanya pendudukan Jepang tentu saja. Namun tidak dengan serta-merta mengangkat senjata dan berperang. Pada waktu itu digalakannya Romusa oleh pendudukan Jepang. Hamengkubuwono IX menyiasati agar rakyat Yogyakarta terhindar dari Romusa dengan membuat sebuah proyek pembuatan kanal irigasi yang menyambungkan Sungai Opak dan Sungai Progo. Kanal ini kemudian dinamakan Kanal Yosiro dan saat ini dikenal sebagai Selokan Mataram. Hal ini menunjukkan bahwa Hamengkubuwono IX memiliki nilai adaptif, yaitu tidak dengan perang,
namun dengan kecerdasan dan juga inovasi. Setelah kemerdekaan juga, Hamengkubuwono ke-9 memiliki peran yang sangat berjasa. Kala itu, negara kesulitan dalam menjalankan pemerintahannya dikarenakan adanya hiperinflasi dengan beredarnya 3 jenis mata uang. Hamengkubuwono ke-9 kemudian memberikan sejumlah hartanya untuk membantu berjalannya pemerintahan Indonesia. Kurang lebih, beliau memberikan cek sebesar 6 juta gulden. Dalam hal ini, dia menunjukkan adanya nilai-nilai kolaboratif dan juga loyal yang ditunjukkan kepada negara. Dan di akhir, setelah agresi militer Belanda akhirnya bersedia siap untuk mengakui kedaulatan negara Indonesia. Pemerintah Indonesia menunjuk Hamengkubuwono ke-9 sebagai perwakilan Indonesia di Jakarta, sementara Mohatta yang di Den Haag. Hal ini menunjukkan bahwa Hamengkubuwono ke-9 sangatlah dipercaya akan bertanggung jawab dan juga kompeten untuk menjadi perwakilan negara. Tidak hanya itu, Hamengkubuwono juga memiliki pendidikan tinggi dan sempat bersekolah di Belanda. Sri Mulyani Indrawati lahir pada 26 Agustus 1962 di Bandar Lampung. Ia merupakan sosok perempuan yang hebat yang telah memberikan dedikasi luar biasa pada negara. Ia menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam 2 periode karena dikenal sebagai sosok yang berintegritas terhadap kepentingan negara. Ia dipercaya menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, namun ia memilih meninggalkan jabatan tersebut untuk kembali mengabdi di tanah air. Hal ini mencerminkan nilai loyal, yaitu setia pada bangsa dan negara, menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, serta terus mengabdi dengan sepenuh hati. Dalam acara percepatan transformasi ASN yang diselenggarakan oleh Kementerian Pan-RB, Sri Mulyani menegaskan bahwa nilai-nilai berakhlak harus menjadi nyata dalam perilaku, sikap, ucapan, dan pengabdian ASN, bukan sekedar jargon biasa. Penjabaran dari 7 nilai tersebut haruslah diamalkan dan ditujukan bagi kemajuan negara. Ia menyampaikan bahwa ASN merupakan profesi pengabdian yang utamanya melayani masyarakat, sehingga harus siap melayani, bukan dilayani. Kasus yang pernah ditangani oleh Sri Mulyani adalah Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat Ditjen Pajak yang viral karena gaya hidup yang mewah yang tidak sejalan dengan profil jabatannya, serta dugaan keterlibatan dalam tindak pidana pencucian uang. Sri Mulyani menunjukkan kesetiaan yang teguh pada negara dan rakyat dengan segera menonaktifkan pejabat yang mencoreng citra aparatur negara dan memerintahkan untuk melakukan audit di Kementerian Keuangan. Erick Thohir adalah sosok pemimpin yang dikenal visioner, inovatif, dan berjiwa nasionalis. Pada tahun 2019, ia dipercaya menjadi Menteri BUMN. Sebagai Menteri BUMN, ia menekankan pentingnya akuntabilitas dengan menghadirkan transparansi dalam setiap kebijakan. Erick Thohir mendorong agar BUMN menjadi perusahaan negara yang sehat, bersih, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Erick Thohir menunjukkan nilai kompeten melalui kapasitas dan pengalaman luas yang dimilikinya. Kepemimpinannya menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus terus belajar, berinovasi, dan mampu menghadapi dinamika global agar situasi yang dipimpinnya tetap kompetitif. Nilai harmonis juga menjadi bagian dari gaya kepemimpinannya. Erick Thohir membangun kerjasama lintas sektor, memperkuat hubungan antara BUMN, dan menciptakan budaya kerja inklusif yang menghargai keberagaman. Loyal bukan sekedar bertahan, tetapi kesetiaan pada nilai dan kebenaran. Dalam hal ini, kami mengambil tokoh seorang Najwa Shihab, jurnalis muda yang dalam pekerjaannya dikenal kritis dan pemberani. Tidak hanya hadir sebagai pembawa berita, tetapi juga penjaga nurani publik. Berhadapan dengan resiko, ia tetap setia pada misinya untuk menyuarakan fakta, mengungkap kebenaran, dan menjaga kepercayaan masyarakat. Melalui Metro TV, Najwa berkembang hingga memiliki program Mata Najwa yang menjadikannya ikon baru jurnalisme Indonesia. Najwa juga mendirikan media digital independen yang mengangkat isu-isu sensitif dalam episodenya. Najwa menegaskan bahwa loyalitas seseorang bukan terletak pada penguasa, jabatan, atau keuntungan materi. Najwa menunjukkan bahwa loyalitas adalah perjuangan panjang, membuktikan kesetiaan sejati bukan diukur dari lamanya kita bertahan, tetapi dari seberapa teguh kita menjaga prinsip yang kita perjuangkan. Sekian, terima kasih.